Chip bisa ngebuka dengan shortcutnya di version dari Luoyi, dan juga combo dari Battle Mirror Image, dan juga di version itu bakal ngerepotin banget pasti untuk timnas Indonesia apabila mereka dalam losing conditions ya. Karena lagi-lagi pasti satu landing jauh bisa ditugaskan Cloud-nya untuk dikirim untuk fast clear dan langsung balik lagi ke dalam area team fight. Tapi anyway, Suyo menjadi last pick untuk Albert. Dan entah kenapa aku jarang banget ngeliat Suyo di last pick. Hari ini kita saksikan Suyo apakah udah mulai menurun pamor dia sebagai hero populer sebagai first pick nih Prof? Atau memang ya ini adalah strategi yang menyimpan last pick untuk hero yang sangat-sangat power di tangan Albert juga nih? Sebenarnya selain Suyo ya, tadi aku masih bisa melihat Hayabusa sih. Tapi ya kalau misalkan dikasih kenapa enggak gitu loh Bung Radit, karena kebetulan Suyonya juga di open. Jadi ya udah, untuk saat ini timnas Indonesia akan bermain dengan Suyo di match point melawan timnas Mesir, Egypt, yang baru saja kecurian 1 poin. Dan early invade lagi-lagi terjadi. Dynamic duo, double trouble dari Luke dan juga Kibo yang mencoba untuk langsung engage, karena Kenji untungnya masih ada Rhythm of Joy untuk kabur. Wah, ini sangat fatal pastinya untuk Kenji, mengingat dia ngebuang 30 detik waktu dia untuk segera rotasi ke arah orange buff. Dan sekarang waktu yang tepat sebenarnya untuk Albert di level 3-nya mulai coba untuk invade sedikit demi sedikit, over lagi, karena yang pasti dari power clear Eve ini enak banget untuk bisa megangin Luoyi agar Luoyi-nya nggak terlalu bisa bebas gerak kemana-mana pun sebelum level 4 nantinya. Dan sepertinya Kiboy masih belum puas untuk mendorong dengan second hammer-nya Kenji di menit pertama tadi. Sekarang juga pressure terlihat di area river sana. Kiboy yang lagi-lagi mengganggu pergerakan dari Maro membuat Albert bisa masuk ke arah Skelizard dari timnas Mesir. Dari bagian bawah, lihat gimana Luke. Double trouble kembali lagi muncul, memberikan pressure di area orange buff, dan Maro pun bisa dieksekusi oleh Albert. Hampir aja 1 hit terakhir bisa menusuk pertahanan dari seorang Maro. Tapi di sisi lain Kiboy dan juga Luke masih selamat setelah mereka memberikan gangguan ke arah Kenji nih bro. Oke, ada sedikit perbedaan ya dari start turtle-nya ya, yang tentunya tadi sempat kita lihat di bagian bottom lane itu kan turtle bakal up nanti di menit yang kedua. Albert itu start dari purple buff karena dia tahu kalau misalkan dia bisa mendapatkan level yang kelima dengan kemenangan early game seperti ini. Tapi kalau misalkan kita melihat startnya dari Kenji itu ada di bagian top lane buff. Jadi yang aku lihat emang kayaknya Kenji butuh rotasi lebih lama, butuh timing lebih lama untuk bisa mendapatkan kembali purple buffnya. Sementara untuk sekarang Albert ternyata langsung start The Turtle. 4 orang langsung connect dari timnas Indonesia. Yap, mereka mencoba untuk memegang kembali. Kenji tereksekusi. Knock up effect dari Sacred Hammer dan juga reward manipulations yang dibuka oleh Sans membuahkan 1 poin kill yang cukup mahal karena Kenji memang Kiboy terjepit dengan heavy spin. Dan kembali ada tartalan dikantongi oleh timnas Indonesia. Alvo di sisi lain, 1 hit terakhir Power of Wildness. Luke berhasil selamat juga dari jangkauan duality jockey. Dan bahkan kali ini lihat gimana Sans bisa untuk memberikan pokingan terus-menerus. Kenji datang kembali dengan 1 flicker. Sans pun menghindar dari jangkauan electrifying beats Kenji. Dan sekarang kembali menuju ke arah purple buff-nya. Dengan sama-sama menuju ke arah purple buff, ini kedua tim akan bertemu kembali di area bawah kah, Profesor? Wah, jujur kalau kita ngomongin soal pertemuan di area bottom lane ya, kayaknya Albert gak boleh sih untuk melakukan invade sendirian. Ingat, Alvo di sini punya heavy spin juga. Yang ditakutkan adalah timing dari ultimate-nya ready, dan Albert gak punya backup yang cukup untuk melakukan counter re-engage. Tapi Kiboy di mid lane. Wow, implosion flicker, timing yang tepat. Joki pun gak bisa diselamatkan. Memang ada satu momentum yang coba diinisiasikan oleh timnas Mesir, tapi nggak ada yang masuk ke sana. Shortcut yang masih belum ada follow up-nya justru malah membuat Maro dikejar kembali oleh Kiboy. Tapi masalahnya kali ini ada Kenji yang memantau sedikit demi sedikit. Setelah Fair Battle selesai, dia mencoba untuk memberikan pokingan damage balasan ke arah teman-teman dari timnas Indonesia. Tapi sama di bagian tengah Joki ini bakal kena pressure lagi. Kiboy, Second Hammer, Removal Equation, dan Joki pun hilang untuk kedua kalinya. Timing yang begitu manis untuk timnas Indonesia. Wah, ini mulai dapetin momentum, dan kebetulan momentumnya dan temponya tidak diturunkan sama sekali. Untuk sekarang, lagi-lagi timnas Indonesia pegang kendali early game. Tapi sayangnya Luke sepertinya harus menjadi pertukaran dan juga korban di area bottom lane, karena emang nggak memiliki banyak backup. Dan kebetulan itu adalah fight 2 lawan 1. Kiboy pun baru hadir, nggak memiliki 1 backupan dari flickernya juga. Tapi trade di area mid lane, Joki tumbang dengan Evil Quiller defensif yang digunakan oleh Albert barusan, Bung Radit.
Wah, ini benar-benar cepat banget sih. 3 kali terpick off di 2 menit berjalannya game. Dan bahkan lihat gimana Maro coba untuk menghindar tapi nggak terlalu lama. Ada backupan dari Kenji dan juga Alvo, tapi Blazing Duet yang dibuka. Speedy pun dieksekusi. 2 member hilang. Heavy Spin yang mengunci 2 player dari timnas Indonesia belum berhasil mendapatkan point kill. Fame Beats kali ini memang mengenai karena cewek, tapi masalahnya pertukaran juga dengan Kenji. 3 member hilang dengan 1 korban dari timnas Indonesia, Prof. Wow, kendali map yang tadinya dari draft ini terlihat Chip Luoyi yang kita ekspektasikan akan sangat memiliki impact yang besar. Tapi sepertinya semua tertutup oleh Keyboy, sosok roamer yang bisa mengendalikan dan juga bisa mengacaukan formasi dari timnas Mesir. Bahkan sekarang invade kayaknya mereka mau coba, tapi jujur untuk invade sekarang kayaknya harus hati-hati juga nih Bung Radit. Semenjak Maro sudah mulai standby dan kita belum mengetahui nih apakah nanti portalnya ready kembali untuk bisa melakukan counter setup, karena sekarang kayaknya top lane yang akan dituju. Ini bakal coba dibaksiamalin lagi sama teman-teman dari timnas Indonesia ya. Keyboy di bagian belakang dan juga langsung mendorong dengan sikat hammernya, tapi cewek fokus karena Speedy dan tumbang sudah Speedy. Kali ini reward manipulation yang digagalkan memang menjauh dari jangkauan Joki dengan duality-nya, tapi somehow shortcut yang dibuka membuat momentum untuk Kenji mengeksekusi Luke. Dan di sisi lain untungnya cewek masih bisa selamat dari 4 member timnas Mesir yang muncul secara tiba-tiba di bagian atas. Di tengah memang ada Albert yang coba untuk mendorong mid lane atau turretnya, tapi sangat disayangkan Maro begitu cepat rotasi membuahkan satu defense manuver yang baik untuk menyelamatkan mid turret outernya dari tangan seorang Albert, Prof. Wah, jujur tadi kalau sempat lihat ya, itu Luke kenapa tumbang? Tadi dia kejar-kejaran tuh, lomba jogging kayak di area bottom lane sama Kenji. Tapi untuk sekarang setidaknya ada pertukaran yang cukup adil karena yang tumbang adalah Speedy ditukar sama Luke. Jadi gold laner tukar EXP, tentu di sini timnas Indonesia sedikit lebih diuntungkan. Hanya saja gold lead-nya jujur tidak berbeda jauh dan Speedy perlu di shutdown dari farmingannya, sehingga timnas Egypt sadar mereka harus ngecover untuk ke arah Speedy-nya, menciptakan space agar Speedy bisa bebas untuk farming. Tapi mid lane akan sedikit terancam karena Keyboy akan mencoba untuk melakukan zoning ke arah dari Joki, dan kita kali ini bisa melihat timnas Indonesia mendapatkan turret mid lane secara gratis. Wow, itu sebenarnya efek trauma sih yang menurut aku diterima oleh Joki ya, karena ketika dia ngelihat Keyboy udah muncul lagi di map, dia langsung coba disengage. Dia nggak mau terlalu depan untuk bisa menyelamatkan juga. Turretnya cukup berbahaya memang dengan timing dari Keyboy, apalagi sekarang Keyboy masih menunggu juga implosions yang aktif. Memang belum ada flicker, tapi somehow turtle yang ketiga pun akan menjadi milik dari timnas Indonesia. Hadirnya Chip dengan wild walk beserta dengan shortcut, tapi di follow up dengan Luke. Reward manipulation dibuka, Alvo-nya gagal untuk mendorong Keyboy di sana targetnya, tapi somehow Kenji terlalu dalam mengejar karena cewek langsung bisa dipanis dengan 3 member yang ada di area busana. Dan di sisi lain Speedy yang udah kita bahas juga coba untuk mendorong memang ke arah inner turret bottom lane, tapi nggak ada pertukaran karena sekarang malah purple buff yang akan coba diambil oleh Albert dengan point kill tambahan yang dipegang oleh Sans. Kali ini point kill ke-11 untuk Indonesia, Profesor. Wow, 11-4 dengan perbedaan gold yang semakin lebih jauh lagi. 6.000 gold dipegang oleh timnas Indonesia. Dan kali ini dengan keunggulan yang sangat-sangat berlimpah, mereka mencoba untuk mendapatkan banyaknya inner turret. Bahkan di bagian top lane sudah pecah. Ini akan menjadi sebuah jendela baru agar mereka bisa membuka vision dan Keyboy. Tapi sepertinya tidak berhasil untuk mendapatkan depannya. Luke hanya men-trigger dengan ada reward manipulation dan implosion yang indah dari Keyboy. Mendapatkan Joki dan bahkan mendapatkan Maro juga. Begitu juga dengan Alvo yang terpanah dengan ada Evil Quiller. 3 tumbang dengan pertukaran Luke seorang, Bung Radit. Keuntungan tidak berhenti sampai di situ saja. Wow, ini benar-benar pressure yang begitu besar dari timnas Indonesia ya. Mereka belum mengambil Lord yang pertama, tapi somehow dengan paksaan di bagian tengah tadi, 2 pasif dari base turret sudah hancur dari timnas Mesir, membuat timnas Indonesia kita bisa untuk memaksimalkan Lord yang pertama untuk mendapatkan setidaknya 1 base turret minimal di area tengah yang udah mulai kena pokingan sedikit demi sedikit juga. Tapi say thanks to Keyboy dengan momen implosion flicker di dalam area reward manipulations, itu yang membuahkan 3 poin kill karena timnas Indonesia. Lagi-lagi kombinasi chemistry dynamic duo Sans dan juga Keyboy nggak berhenti.
Sekarang mereka sudah menuju ke area Lord Pit dengan Lord yang akan hadir di 3 detik yang akan datang. Tapi selama 3 detik ini ada pressure lagi dengan implosion. Keyboy kembali menangkap satu member di sana. Kenji down, Maro dikejar. Keyboy kembali masuk dengan second hammer dan point kill kedua untuk timnas Indonesia. Dan bahkan kali ini Luke gak tinggal diam, Alpho dipukulin beserta dengan adanya Lord yang free. Sepertinya timnas Indonesia ini cuman untuk mancing aja, ngirim Luke ke arah bagian bawah dengan recall yang hanya dia lakukan, Profesor. Wow, ini bener-bener keputusan yang lumayan tepat bisa dibilang. Karena emang mereka mau cari point kill dulu. Mereka mau make sure kalau Lordnya nggak bisa dicuri oleh teman-teman dari timnas Mesir. Dan kali ini dengan keuntungan yang begitu berlimpah, gold lead yang semakin jauh on the way 10.000 gold, ini akan membuat timnas Indonesia semakin mudah juga untuk mendobrak bagaimana base turret yang ada di bagian mid lane yang sangat terbuka. Dan ini harus bisa dimaksimalkan. Sekali lagi, jangan sampai overextend terjadi. Jangan ada pemaksaan yang seharusnya tidak perlu dilakukan sehingga mereka harus mundur terlebih dahulu dan melepaskan advantage. Speedy dengan golden staff, tapi aku merasa ini masih belum cukup, Bung Radit, untuk bisa menghilangkan bagaimana pressure dari timnas Indonesia. Let's see seperti apa eksekusi untuk Lord yang pertama kali ini. Mereka percaya diri untuk berkumpul di area tengah dengan sadar nggak ada pasif dari base turret dengan reward manipulation yang kembali dibuka oleh Suns. Luke mencoba untuk membuka Visions masuk ke dalam area high ground dengan satu base turret yang udah hancur. Cewek membuka zaman force, tapi di bagian bawah lihat gimana Albert 1v1 dengan Kenji. Dan sekarang masih ada 4 player yang hinggap di base dari timnas Mesir kita dengan 2 yang sudah dihancurkan menuju ke arah 3 base turret. Tapi sepertinya Lord yang sudah hilang membuat timnas Indonesia mau nggak mau harus mundur sedikit demi sedikit. Jangan overextend lagi, mereka masih punya waktu di Lord kedua nanti yang akan hadir di 100 detik yang akan datang. Tapi sepertinya mereka masih mencoba untuk memaksimalkan dengan 5 player yang ada. Alpho dikirim dengan diversion, heavy spinnya gagal. Dan Alpho membuat decision yang begitu risky, sebegitu beresiko, tapi untungnya masih bisa diselamatkan dengan 4 player yang ada dari timnas Mesir. Masuk dari implosion, Keyboy! 3 member hilang dan 4 bahkan wipe out. Timnas Indonesia berhasil masuk ke babak playoff. What a play by Keyboy! This is